Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Rahmawati dengan NIM 1062300116. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai delik, dan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Baik, materi pertama mengenai pengertian delik. Tindak pidana atau delik adalah terjemahan dari perkataan strafbaarfeit atau criminal act dalam bahasa Inggris. Muljatno mengatakan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan Simons berpendapat bahwa strafbaarfeit ini adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Dan di dalam undang-undang juga telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Nah, dapat disimpulkan dari dua pendapat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa delik ini adalah suatu tindakan yang melanggar hukum pidana dan menimbulkan sanksi bagi para pelakunya. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yakni B, mengenai jenis-jenis delik dalam hukum pidana. Yang pertama, itu ada pelanggaran atau kejahatan. Yang kedua, ada delik formil dan delik material. Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya seperti kasus pencurian yang dimana terdapat dalam pasal 362 KUHP. Delik material. Delik material ini adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat dan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Yang ketiga ada delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan oleh pembentuk undang-undang, dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya yang terjadi dengan tidak sengaja. Yang keempat ada delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan delik berganda adalah delik yang apabila dilakukan beberapa kali perbuatannya. Lalu yang kelima, ada delik aduan atau delik biasa. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Nah, sedangkan delik biasa ini adalah delik yang bisa dituntut tanpa perlu adanya pengaduan. Baik, itu tadi adalah beberapa jenis-jenis delik yang terdapat di dalam hukum pidana, mulai dari kejahatan atau pelanggaran, delik formil dan material, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan delik biasa. Lalu kita masuk pada materi selanjutnya, yakni materi yang C, mengenai akibat dari tindakan pidana. Suatu tindakan pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain, yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut dapat berupa kerugian material, penderitaan fisik, penderitaan psikis, dan tindakan pidana ini juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana. Nah, itu tadi adalah beberapa akibat dari tindakan pidana. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya mengenai bagaimana sih penerapan delik di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Secara formal, sistem hukum pidana di Indonesia ini sudah memiliki landasan hukum yang kuat dalam penerapan delik. Namun pelaksanaannya di lapangan menghadapi sejumlah beberapa tantangan. Nah, diantaranya adalah peraturan yang komprehensif, penegakan hukum di Indonesia yang masih menghadapi masalah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Hal ini yang mengakibatkan delik seringkali tidak konsisten dan adil dalam pelaksanaannya.
Baik, itu tadi adalah beberapa materi mengenai delik, mulai dari pengertian delik, jenis-jenis delik dalam hukum pidana, akibat tindakan pidana, dan penerapan delik dalam sistem hukum di Indonesia. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.